saya memeluk Islam, atau saya sebenarnya kembali ke fitrah saya sebagai manusia, ya, menjadi seorang Muslim tahun 2014, ya. Setelah saya dikafirkan oleh orang tua saya kurang lebih 40 tahun, gitu ya. Akhirnya saya kembali ke Islam setelah saya mengetahui bahwa di dalam pondasi agama saya pada saat itu, saya bisa membuktikan bahwa ternyata buat saya waktu itu, ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci lagi. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa pondasi sebuah agama yang terpenting adalah kitab sucinya. Karena ketika nabi-nabi sudah tidak ada, ya, apa yang bisa diwariskan oleh nabi-nabi ini kecuali daripada kitab sucinya. Nah, ketika saya mempelajari ulang kitab suci saya, ternyata saya menemukan banyak kejanggalan. Apa saja? Yaitu banyaknya kontradiksi, ya. Banyaknya kesalahan yang tidak sesuai dengan sains zaman sekarang. Juga banyak ternyata ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci saya waktu itu yang ternyata tidak otentik, atau bisa dikatakan tidak asli, gitulah bahasanya. Saya sering bertanya kepada orang, kalau tidak asli itu apa kata lainnya, gitu. Banyak yang jawab palsu, gitu. Saya nggak berani bilang palsu, tapi kitab saya sendiri waktu itu yang saya temukan mengatakan bahwa ayat ini pasti tidak asli, gitu. Sudah tidak asli pakai pasti lagi, gitu. Jadi gimana ya? Karena saya menemukan itu, akhirnya kan saya jadi bagaimana ya? Goyang iman saya. Setelah itu kan saya mencari apa yang agama yang benar, gitu. Cari. Ada agama yang menggunakan kata, kalau agama saya dulu kan karena apa namanya? Menggunakan gelar daripada Tuhan saya waktu itu, gitu ya. Gelar. Ada juga agama yang menggunakan nama daripada salah satu nabi, anak daripada salah satu nabi. Ada juga agama yang menggunakan nama daripada tempat agama itu berasal, ya. Juga ada agama yang menggunakan gelar daripada nabi mereka. Saya melihatnya pada waktu itu, gimana ya? Ini agama kok namanya ini gelar orang, ini kok nama tempat, ini kok nama orang, ini ada gelar lagi, gitu. Akhirnya saya melihat Islam. Islam artinya apa? Jangan-jangan nama tempat juga nih Islam, gitu. Ternyata bukan. Ternyata Islam kata kerja, kata perintah, gitu. Berserah diri, gitu. Ya. Kok ada agama yang artinya kok disuruh berserah diri? Berserah diri kepada siapa? Ya tentu saja kepada Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi dan langit dan sisinya. Nah, jadi saya mulai tertarik nih. Kenapa bisa agama kok menganggap bahwa kelompoknya yang paling eksklusif, gitu, ya? Pilihan, pilihan Tuhan, gitu. Jadi orang lain dianggap tidak sederajat, gitu. Nanti ada agama juga yang menganggap dikelompok-kelompokkan, gitu. Ini ada kelompok ini, yang mana derajatnya lebih tinggi yang ini, nanti ada yang lebih rendah lagi, ada yang paling rendah. Terus juga agama ini mengajarkan tentang reinkarnasi. Nanti ada juga agama yang mengajarkan ketuhanannya itu sedikit sekali, gitu. Bahkan bisa dibilang agama ini hanya mengajarkan cara-cara orang menjalani kehidupan, gitu, ya. Nah, jadi waktu itu saya belum melihat ada agama yang menceritakan tentang karakteristik dan ciri-ciri daripada Tuhan yang Maha Pencipta itu. Memang di salah satu agama ada, tetapi itu karena mereka merasa eksklusif, jadi mereka menganggap orang lain di luar bangsa mereka itu lebih rendah. Itu yang saya tidak bisa terima. Tetapi ketika saya mempelajari Islam, kitab sucinya ternyata terpelihara, gitu ya. Terpeliharanya bukan oleh ulama-ulamanya, dari mulai anak kecil sampai yang dewasa, ternyata bisa hafal kitab sucinya. Ya, kok bisa kitab suci dihafalin? Dulu saya boro-boro ngeliat Bible saya untuk bisa menghafalkan satu halaman ini setengah mati, gitu. Ini satu kitab dihafalin sama anak kecil lagi. Waduh. Terus kemudian agama ini juga mengajarkan apa? Kesetaraan. Tidak ada orang lain lebih rendah daripada diri kita. Tidak ada bangsa lain lebih rendah dari bangsa yang lain. Ya.
Bahkan kita mendengar atau kita membaca dan kita mengetahui ceramah terakhir daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, sebelum beliau wafat, orang Arab tidak lebih tinggi daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih tinggi daripada orang Arab. Ya. Kenapa disebutkan Arab di sini? Karena Quran diturunkan di Arab. Ya. Jadi memang konteksnya masuk gitu. Nah, ketika saya mendengar atau saya membaca tentang khotbah ini, saya bertanya-tanya, kalau memang agama ini diturunkan di suatu bangsa tertentu, biasanya bangsa ini akan merasa lebih tinggi dari yang lain, gitu kan? Tetapi ini kok enggak gitu. Ini kok bilangnya orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non-Arab, orang non-Arab tidak lebih tinggi daripada orang Arab, tetapi yang lebih tinggi dari mereka apa? Ketakwaannya. Nah, nih masuk nih gitu. Saya bilang nih, matching nih saya bilang. Jadi karena saya orang, ya ngomong ininya saya orang Cina gitu ya. Wah, ini ada agama yang nggak diskriminasi nih gitu. Ada agama yang tidak memandang orang lain lebih rendah dari yang lain gitu. Saya juga mengamati di Islam, ternyata di Islam itu kalau masuk masjid begini ya, orang yang paling bertakwa dia datang duluan ya, dia di soft depan gitu. Tidak ada istilah yang pekerjaannya mungkin biasa-biasa saja harus di belakang, yang direktur harus di depan. Tidak ada begitu ya, tidak ada aturan begitu ya. Saya bilang keren dong. Artinya di Islam itu tidak melihat jabatan, tidak melihat suku, tidak melihat ras, tidak melihat sosial gitu ya, tidak melihat pangkat. Bahkan kalau seorang presiden sekalipun mau sholat ke sini terlambat, ya mau nggak mau dia harus di soft belakang gitu. Kan tidak ada presiden datang karena dia presiden, yang depan tolong mundur gitu, gantiin presiden gitu. Nggak ada begitu kan? Nggak ada ya. Bahkan seorang presiden di Turki saya melihat malah dia sendiri jadi muazin. Masya Allah. Jadi saya bilang agama ini adalah agama yang tidak ada diskriminasi, ya, tidak ada rasis begitu. Nah, karena mata saya sipit ya, kan otomatis saya jadi tertarik dong. Wah, ini agama yang bisa saya ikuti gitu kan ceritanya gitu ya. Nah, tetapi ketika saya sedang mempelajari itu, kan saya sedang goyang iman saya di agama saya yang lama. Ketika saya sedang goyang, otomatis kan saya ingin membela diri saya dulu gitu. Bener nggak sih kitab saya ini kitab yang bisa dibilang kitab suci gitu kan? Ya akhirnya kan saya mempelajari ulang. Mempelajari ulang, ternyata saya malah mendapatkan bukti daripada kalangan agama saya sendiri, bukan dari kalangan orang lain, bukan dari kalangan agama orang lain gitu. Seperti contoh yang tadi saya katakan, ada agama yang dibilang pasti tidak asli. Ayat yang pasti tidak asli. Kemudian ada ayat-ayat juga yang tidak sesuai dengan sains. Ada juga ayat-ayat yang berkontradiksi. Banyak sekali kontradiksi. Kontradisinya bukan satu dua ya, ratusan. Nah, kalau di Quran waktu saya mulai belajar baca, mulai belajar mencari, ternyata di Quran juga ada kontradiksi. Saya nemu satu. Ada yang tahu nggak Pak? Di Quran ada kontradiksi. Bapak ini berarti sering nonton video saya nih berarti ini. Alhamdulillah ya. Di Quran surat An-Nisa ayat 82 dikatakan apa? Kalau Quran ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak kontradiksi. Ya, atau ikhtilafan. Wah, ternyata Mas ini nggak bisa dikerjain nih berarti ini. Alhamdulillah, berarti paham Quran ya. Alhamdulillah. Jadi ketika saya melihat Quran, satu isi Quran, yang mengarang Quran ini udah kasih disclaimer gitu loh. Ini kalau bukan dari gua nih, kata orang gelodok cerita ini. Ini kalau bukan dari gua nih pasti banyak kontradiksinya, gitu. Ya, berarti kan itu sebuah disclaimer yang sangat berani. Dan juga ada disclaimer juga kan di surat Al-Baqarah kan. Zalikal kitabul la raiba fiih, ini sudah pasti kitab yang yang benar gitu, yang tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Disclaimer itu yang kadang-kadang membuat saya pada waktu saya mau mulai pelajari Islam tuh, waduh, ini yang ngarang sombong banget ya gitu ya. Yang ngarang sombong gitu ya, karena berani memberikan pernyataan yang tegas lugas gitu.